Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk hari ini, karena Engkau memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang sangat sempurna kepada kami semua. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kami kekuatan supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kami semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kehadiran kita sangatlah dan harus sangat bermakna dimanapun kita berada. Dengan demikian, ketika kehidupan kita sudah punya nilai atau bermakna bagi orang lain, maka ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, segala perbuatan baik kita itu akan menjadi sebuah kenangan bagi banyak orang. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Dorcas ataupun Tabita, seperti yang sudah disaksikan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Firman Tuhan kita baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya bahwa Petrus ada di kota Lida dan melakukan kesembuhan kepada Eneas yang sakit dari kelumpuhannya selama 8 tahun. Kabar ini begitu cepat tersiar di antara orang-orang yang tidak mengikut Kristus atau yang tidak mengenal Tuhan, dan mengakibatkan mereka melihat dan mendengarkan peristiwa itu yang mengakibatkan mereka bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian juga orang-orang yang di Yope mendengarkan peristiwa itu. Kemudian mereka mengutus 2 orang datang kepada Petrus dan memberikan informasi bahwa Dorcas atau Tabita telah mengalami kematian karena ia sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tabita ini atau Dorcas ini adalah kesaksian Alkitab mengatakan bahwa banyak sekali ia berbuat baik. Ya, Tabita ini semasa hidupnya ternyata Bapak Ibu Saudara, dia suka melakukan kebaikan atau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang ia kenal, dan kepada orang-orang tanpa memilih-milih kepada siapa dia harusnya berbuat baik. Tidak, tetapi kepada semua orang yang ia jumpai, kepada semua orang yang ia kenal, dia senantiasa melakukan kebaikan Bapak Ibu Saudara, sehingga melalui kebaikan itu dia dikenal dan dikenang oleh begitu banyak orang. Tabita ini tidak suka menciptakan keributan, tidak, tetapi dia suka melakukan perdamaian. Dengan perdamaian itu, dengan kebaikan itu, tentu kebaikan itu adalah pasti kita memiliki sifat kebaikan di dalam diri kita masing-masing. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara, banyak faktor yang mengakibatkan kebaikan, sifat kebaikan yang ada di dalam diri kita tidak bisa ditunjukkan karena berbagai macam faktor yang mengakibatkan hal yang demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada Dorcas ini, dia adalah pembuat kain atau pembuat baju, ya. Dia suka memberikan sedekah kepada orang lain. Dia suka berbagi kepada orang miskin. Dia berbagi kepada orang miskin. Pertanyaannya adalah, apa keuntungan daripada Dorcas ini? Ia melakukan perbuatan baik atau suka berbagi kepada orang miskin. Bukankah orang miskin ketika Dorcas memberikan sesuatu kepada orang miskin itu tidak dapat membalasnya? Bukankah di dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita berbagi kepada orang lain, begitu banyak orang berbagi kebaikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan dan harapan, apa yang ia berikan, apa yang ia tanam kepada orang lain itu, nantinya itu akan dikembalikan juga. Tetapi Dorcas ini, dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Dia suka berbagi kepada orang miskin. Dia tidak berbagi kepada orang kaya, Bapak Ibu Saudara. Tentu Dorcas ini melakukan dari keikhlasan hatinya, dari ketulusan hatinya, ingin berbagi kepada orang lain.
Ia adalah orang yang murah hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kepada orang miskin, tentu adalah apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah maka orang-orang yang tidak bisa membalas budi atau tidak bisa membalas jasa itu, dia akan melakukan, dia akan berdoa untuk kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada iming-iming, tidak ada imbalan yang diharapkan oleh si Dorcas ini. Dia hanya melakukan itu dari ketulusan hatinya yang paling dalam. Dia memberikan sedikit apa yang ia dapatkan dan yang ia terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pendengar yang baik, yang sejati pada pagi hari ini, firman Tuhan ini sungguh memberikan kita motivasi dan kekuatan yang baik. Yang pertama, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah berbuat baik sekalipun situasinya sangat sulit, apalagi di zaman sekarang, di masa-masa krisis, di masa-masa pandemi COVID-19. Hampir semua kalangan, tiada tanpa batas, merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi kita belajar kepada firman Tuhan, kepada Dorcas. Dia tidak memandang situasi, dia tidak memandang orang, tapi dia senantiasa berbuat baik kepada banyak orang. Yang kedua adalah dia orang yang dermawan, dia orang yang suka berbagi, khususnya kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Karena Dorcas tahu, ketika dia melakukan perbuatan baik itu, ketika dia berbagi sesuatu kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan imbalannya dari Tuhan. Orang-orang miskin itu akan mendoakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sangat sederhana ini boleh memberkati kami semua di dalam Yesus. Amin.